Pada pukul 4.30 pagi, 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta diculik oleh golongan muda dari rumahnya masing-masing dalam peristiwa yang dikenal dengan nama peristiwa Rengas Dengklok. Walau digambarkan sebagai suatu penculikan, para golongan muda menculiknya bukan untuk tujuan kejahatan, namun untuk mendorong Soekarno-Hatta untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Salah satu pemuda yang berperan dalam peristiwa bersejarah tersebut adalah Sukarni Kartodiwirjo. Hai, perkenalkan, nama saya Gede Pasar Esa Bujian, absen 3 dari kelas 11 MIPA 6. Hari ini saya akan mempresentasikan kepada Anda mengenai suatu biografi suatu tokoh pahlawan, yaitu Sukarni Kartodiwirjo, biografinya serta kontribusinya terhadap kemerdekaan Indonesia. Sukarni Kartodiwirjo lahir pada tanggal 14 Juli 1916 di Blitar, Jawa Timur. Anak keempat dari 9 bersaudara ini merupakan putra dari pasangan suami istri Kartodiwirjo dan Supiah. Sukarni masuk sekolah di Madisiswo di Blitar. Dia belajar mengenai nasionalisme melalui gurunya Muhammad Anwar, pendiri Madisiswo sekaligus tokoh pergerakan Indonesia. Sebagai anak muda, Sukarni terkenal akan kenakalannya. Dia sering berkelahi dan hobi menantang orang Belanda. Dia pernah mengumpulkan 30-50 orang teman-temannya dan mengirimkan surat tantangan ke anak muda Belanda untuk berkelahi. Anak-anak Belanda tersebut menerima tantangan itu dan terjadilah tawuran. Namun kelompok Sukarni memenangkan perkelahian tersebut dan anak Belanda yang kalah dicemplungkan ke sebuah kolam. Pada usia 14 tahun, Sukarni bergabung dengan organisasi Perhimpunan Indonesia Muda pada tahun 1930. Semenjak itu, dia berkembang menjadi suatu pemuda yang militan dan revolusioner. Ia juga sempat mendirikan organisasi Persatuan Pemuda Kita. Ketika ia dikeluarkan oleh sekolah mulu karena mencari masalah dengan pemerintah kolonial Belanda, semangat belajarnya pun menjadi semakin meningkat. Ia bersekolah ke Yogyakarta dan juga ke Jakarta pada sekolah kejuruan guru. Atas bantuan Ibu Wardoyo atau kakaknya Bung Karno, Sukarni disekolahkan di Bandung jurusan jurnalistik. Disinilah ia mengikuti kursus pengkaderan politik pimpinan Soekarno dan juga bertemu dan berteman dengan Wikana, Asmara Hedi, dan S.K. Trimurti. Pada tahun 1934, Sukarni berhasil menjadi ketua pengurus besar Indonesia Muda. Namun pada saat itu, Belanda mulai mencurigainya sebagai anak muda militan. Tahun 1936, pemerintah kolonial melakukan penggerebekan terhadap para pengurus Indonesia Muda. Tapi Sukarni sendiri berhasil kabur dan hidup dalam pelarian selama beberapa tahun. Sayang, beberapa tahun menjalani hidup untuk menghindari kejaran Belanda, Sukarni pun ditangkap di Balikpapan. Namun, setelah Jepang masuk, Sukarni beserta beberapa tokoh pergerakan Indonesia lainnya, seperti Adam Malik dan Wikana, malah dibebaskan oleh Jepang. Dan awal-awal pendudukan Jepang, Sukarni sempat bekerja di kantor berita Antara yang didirikan oleh Adam Malik. Salah satu perjuangan Sukarni terhadap kemerdekaan Indonesia dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang dari sekutu, Sukarni bersama dengan kelompok pemuda bersepakat bahwa inilah saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sukarni, Wikana, dan kelompok pemuda lainnya mendesak Soekarno dan Hatta, tetapi mereka berdua menolak. Alhasil, Soekarno dan Hatta yang menjadi pemimpin saat itu pun diculik oleh Sukarni dan kawan-kawannya pada tanggal 16 Agustus 1945. Mereka dibawa ke Rengas Dengklok, Jawa Barat agar jauh dari intimidasi Jepang. Walaupun sempat menjalani diskusi yang sengit, mereka pun sepakat untuk mengumandangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan dibacakan, Sukarni bersama dengan kelompok pemuda lainnya pun meneruskan berita tentang kemerdekaan ini. Untuk itu, Soekarno membentuk Komite Banaksi, semacam panitia gerak cepat pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang tugasnya menyebarkan kabar kemerdekaan ke seluruh Indonesia.
Untuk para pemudanya dibentuk API, Angkatan Pemuda Indonesia, dan untuk buruh dibentuk BBI, atau Barisan Buruh Indonesia. Bukan hanya itu, Sukarni dan kaum muda juga menyelenggarakan rapat besar di lapangan Ikada untuk mendesak peralihan kekuasaan Jepang ke Indonesia. Sejak tahun 1961 sampai Maret 1964, Sukarni menjadi Duta Besar Indonesia di Peking, ibu kota RRT, Republik Rakyat Tiongkok. Dan dia juga pernah ditunjuk sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung pada tahun 1967. Tokoh yang mendapat bintang Mahaputra kelas 2 dan 4 ini wafat pada tanggal 7 Mei 1971 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dengan upacara kenegaraan. Demikianlah kisah hidup Sukarni Katuliwijo atau penculik sang proklamator dan kontribusinya kepada kemerdekaan Indonesia. Nah, alasan mengapa saya memilih Sukarni adalah karena saya kagum akan determinasinya untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Dari kecil ia melakukan banyak hal untuk menunjukkan rasa nasionalisme dan revolusionarismenya. Segala usaha untuk membantu Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Sampai ia dan pemuda-pemuda lainnya pun berani menculik pemimpinnya sendiri agar dapat mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sehingga Indonesia mendapatkan kemerdekaan dari usahanya sendiri, bukan pemberian dari penjajah. Itu saja dari saya. Terima kasih.